Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Jumat 5 Juni 2020, kita akan masuk pembahasan lanjut pada kitab Amsal, khususnya di bab kedua, pasal 10 ayat pertama hingga 22 ayat yang ke-16. Bab kedua ini berisi berbagai prinsip hidup yang dikumpulkan sendiri oleh Raja Salomo. Dan kita akan membahasnya secara bertahap setiap hari sekitar 3 pasal. Saya sudah membuat kompilasi untuk 3 pasal ini, pasal 10 sampai pasal yang ke-12 untuk Anda semua. Saya kumpulkan dengan mengikuti berbagai pokok pikiran. Anda bisa melihat seluruh ayatnya saya sudah kumpulkan di dalam klip atau slide yang sudah saya buat. Saya akan membacakan saja beberapa ayat yang menarik buat saya. Mungkin berbeda buat Anda, itu sebabnya mengapa saya dorong Anda untuk membacanya sendiri. Dan Anda cukup mengatakan amin untuk setiap ayat yang telah saya bacakan. Mengenai karakter. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Amin. Ayat ini berbicara tentang kalau kita menyuruh seorang pemalas melakukan sesuatu, malah kita jadi sakit hati. Ya, dikatakan seperti cuka bagi gigi. Ya, nah, daripada nyuruh nggak dikerjain malah ribut, mendingan kita kerjain sendiri. Mungkin orang berkata demikian. 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Amin. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Amin. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Amin. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Amin. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amin. Ketika kita mengalami kesulitan, ya Tuhan akan menyelamatkan kita dari kesulitan itu, dan orang fasiknya akan menggantikan kita, dia yang tertimpa kesulitan itu maksudnya. 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Amin. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amin. Kalau Anda berbuat baik, ya Amsal mengatakan itu sebenarnya adalah untuk keuntungan diri sendiri juga, karena akan kembali kepada diri sendiri. Berikutnya, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Amin. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amin. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Yes, orang benar itu hewan aja diperhatikan. Ya, kalau orang fasik, manusia saja dihajar. Pasal 12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Amin. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Yes, amin. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Yes. Jadi jangan sampai kita khawatir, karena akan membuat hidup kita jadi terbungkuk-bungkuk hatinya. Ya, berikutnya. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Amin. Saudara, ayat ini terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Ibrani sebenarnya lebih tepat. Kalau kita orang yang berbuat benar, kita akan sampai pada janji Tuhan, sampai pada tujuan hidup kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang fasik, kita akan tersesat di dalam jalan yang kita pilih. Maka karakter kita menentukan apakah kita sukses atau berhasil dalam perjalanan. Karakter yang baik mendatangkan perjalanan yang berhasil, karakter yang buruk mendatangkan perjalanan yang gagal. Berikutnya, saya kompilasikan berkenaan dengan mulut. Ya, saya akan bacakan sekali lagi beberapa ayat yang menarik buat saya. Anda boleh menjawab ya atau amin atau yes. Ya, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Yes. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Benar. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. Yes. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Yes.
Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Amin. Kadang-kadang kita bisa sakit hati pada orang, tapi kalau kita langsung jawab, dikatakan bodoh. Lebih bagus kita abaikan saja cemooh. Itulah tanda orang bijak. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ada orang yang bicaranya menyakiti orang. Itulah yang namanya orang yang bebal. Tapi orang bijak ketika berbicara, dia lebih banyak memberikan kesembuhan. Kompilasi berikutnya berkenaan dengan keluarga antara orang tua dan anak atau suami dan istri. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Yes. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Kalau kita mengacaukan rumah tangga kita, ribut, orang tua, anak, atau suami, istri, atau apapun juga, maka yang kita bangun selama ini akan hancur seperti menangkap angin, sia-sia saja. Berkenaan dengan bangsa, ya, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Hoax itu ternyata menghancurkan sebuah kota atau bahkan sebuah bangsa. Mulut orang fasik, dulu hoax pakai mulut. Sekarang hoax bisa pakai tangan, yaitu jari-jari kita melalui medsos. Berikutnya kompilasi tentang harta. Yang pertama adalah harta yang didapatkan dengan cara yang curang. Ya, saya akan bacakan sekali lagi bagian-bagian tertentu untuk Anda. Dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Amin. Lebih bagus kita sederhana, bekerja buat diri sendiri dan kita mendapatkan hasil yang baik daripada sok hebat, sok kaya, ya pakaiannya bagus, kendaraannya mewah, semuanya hutang, akhirnya kekurangan makan. Ini ayat yang baik untuk kita camkan. Berikutnya adalah harta yang didapatkan dengan cara yang benar. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya. Yes, amin. Ada banyak ayat di sana, semuanya berkenaan dengan kerajinan dan kemalasan. Anda bisa membaca sendiri. Berikutnya, mengenai berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Saya akan jelaskan, ini adalah masalah terjemahan Bapak Ibu. Jadi berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Terjemahan yang lebih pas, ya lebih jelas adalah jadi gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya tanpa ditambahi kesengsaraan atau kesusahpayahan. Artinya, ketika kita mendapatkan kekayaan oleh karena berkat Tuhan, maka kekayaan itu tidak akan ditambah dengan beberapa kesengsaraan. Namun kalau kita kaya bukan karena berkat Tuhan, kaya sih kaya, tapi ada tambahannya. Tambahannya namanya adalah kesengsaraan dan segala macam penderitaan. Itu maksudnya. Berikutnya, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ini ayat keren sekali, ya. Orang benar kalau melakukan sebuah tindakan kesalahan misalnya, dia juga terima balasan. Apalagi kalau orang fasik dan orang berdosa, Tuhan juga akan memberikan balasan yang lebih berat lagi. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita menjadi orang yang benar, Tuhannya adalah adil, Tuhan juga akan membela dan mengangkat kita. Saudara, 3 pasal ini semuanya sebenarnya berbicara satu hal saja. Kalau Anda menjadi orang yang benar, maka engkau akan diberkati. Jalanmu akan lurus, engkau akan dikasih oleh orang, ya, dan bahkan berkat dan kekayaan akan diberikan kepada kita. Ya, rancangan tipu muslihat bahkan ya akan masuk memerangkap dari orang fasik itu sendiri dan tidak akan kena kepada kita. Jadi mengapa kadang-kadang orang benar menderita? Saudara, orang benar kalau menderita itu berarti ada rancangan Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan sebagaimana Ayub. Atau yang berikutnya nanti akan kita masuk pada pasal-pasal berikutnya. Ya tenang, belum selesai pasal-pasal di kitab Amsal. Nanti akan kita melihat bahwa orang benar, karakternya baik, memang harus juga ditambahkan dengan hikmat atau pengetahuan atau keterampilan untuk kemudian dia mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Tapi prinsipnya 3 pasal ini berbicara tentang
Kalau engkau jadi orang benar, engkau akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami mau percaya akan firman-Mu. Prinsip-prinsip kehidupan yang kami dengar hari ini, ada banyak hal yang menyentuh akan hati kami dan menggugah kami untuk melakukannya. Maka Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang yang benar di dalam mencari akan uang, di dalam bekerja, di dalam mencari akan kekayaan, di dalam mempergunakan akan kekayaan dan berkat Tuhan, di dalam memperkatakan mulut bibir kami, jaga di dalam menjaga kami, di dalam keluarga kami, ataupun bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tolong kami ya Tuhan menjadi orang yang lurus di mata Engkau, karena Engkau ya Tuhan yang akan meluruskan jalan kami sampai kepada tujuan. Dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin.